Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, Kantor KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dibakar massa dan diancam akan diledakkan oleh para oknum pendukung calon yang tidak puas dengan hasil pemilu legislatif dan presiden. Puluhan warga masyarakat dari Forum Pemuda dan Masyarakat Kecamatan Playa Barat Daya menggelar aksi damai di depan Mapolres Lombok Tengah. Konsep pariwisata dengan menawarkan spot pantai yang menarik dan alami banyak tersimpan di pesisir selatan Pulau Lombok. Salah satunya bernama Pantai Togo Ogo yang terletak di Desa Mekarsari, Kabupaten Lombok Tengah. bersama saya Rian Mudar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Mengurai massa untuk memakamkan kepentingan. Kantor KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dibakar massa dan diancam akan diledakkan oleh para oknum pendukung calon yang tidak puas dengan hasil pemilu legislatif dan presiden yang dilaksanakan pada pemilu serentak 17 April 2019. Langkah tanggap penanganan massa dengan teknik tangkal terorisme pun dilakukan aparat TNI Polri sebagai upaya tetap menjaga kondusivitas daerah dan juga mengamankan proses pemilu yang hendak digagalkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Aksi puluhan massa pendukung pasangan calon kontestan pemilu yang tidak puas dengan hasil pemilu dan bergerak melakukan aksi anarkis dengan mengebuk dan selanjutnya membakar kantor KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat terekam dalam simulasi penanganan ancaman keamanan pemilu presiden dan legislatif yang dilaksanakan oleh aparat TNI Polri bertempat di lapangan X Bandara Selaparang. Aksi anarkis puluhan oknum yang hendak meninggalkan hasil pemilu di Nusa Tenggara Barat tersebut langsung direspon cepat oleh aparat TNI Polri dengan mengerahkan pasukan Sabhara serta pasukan elit Brimob dari Mapolda Nusa Tenggara Barat dan pasukan terlatih milik TNI. Selain mengisolasi massa agar tidak anarkis dengan mengerahkan pasukan anti huru-hara, tim pengamanan pemilu juga mengerahkan sejumlah kendaraan taktis untuk memecah konsentrasi massa agar kericuhan tidak meluas. Selain ulah oknum yang kecewa dan membakar kantor KPU, puluhan petugas jihandak bersama tim TNI bersama Brimob Polda NTB juga mengejar sebuah bus wisata yang disinyalir mengangkut bahan peledak yang sengaja dipakai para oknum untuk mengganggu kenyamanan warga masyarakat yang tengah menggunakan hak pilihnya di TPS. Puncak tegangan pun berakhir setelah sebuah benda mencurigakan diduga bom akhirnya berhasil dinaikkan dengan cara diledakkan oleh tim penjinak bom Polda Nusa Tenggara Barat sebagai tindakan taktis penanganan ancaman Kamtibmas saat pemilu. Selain melatih kesiapan personil TNI Polri dalam menghadapi ancaman yang muncul saat pemilu berlangsung, simulasi tersebut juga dilakukan untuk mengukur tingkat risiko keamanan pemilu yang mungkin terjadi. Berikut cara penanggulangannya. Pihak TNI Polri sendiri menyatakan siap melaksanakan pengamanan dengan melibatkan ribuan personilnya yang akan ditugaskan di seluruh wilayah di Nusa Tenggara Barat untuk memastikan pesta demokrasi pemilihan presiden dan legislatif yang digelar serentak bisa berjalan dengan baik dan damai. Kita seluruh aparat keamanan siap menjamin keamanan pelaksanaan pemilu tahun 2019. Jadi kita mari bersama-sama melaksanakan pemilu ini dengan damai dan sukses. Dalam upaya pengamanan pelaksanaan pemilu tanggal 17 April mendatang, sebanyak sepertiga kekuatan dari unsur TNI Polri dan berbagai kesatuan akan diterjunkan untuk melakukan pengamanan di 10 kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menjamin pelaksanaan pemilu bisa berjalan dengan damai tanpa gangguan. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Puluhan warga masyarakat dari Forum Pemuda dan Masyarakat Kecamatan Playa Barat Daya menggelar aksi damai di depan Mapolres Lombok Tengah. Kehadiran massa aksi untuk menuntut agar Camat Playa Barat Daya yang ditahan karena dugaan penyelewengan dana marbot agar segera dibebaskan. Puluhan warga masyarakat yang tergabung dalam Forum Pemuda dan Masyarakat Kecamatan Playa Barat Kamis siang mendatangi Polres Lombok Tengah untuk meminta pembebasan camat mereka yang ditahan karena dugaan penyelewengan dana marbot masjid. Selain berorasi dengan membawa spanduk berisi tuntutan mereka, massa juga meminta Polres Lombok Tengah agar lebih bijak menyikapi kasus tersebut. Massa menilai kasus tersebut dipaksakan dan camat mereka hanya menjadi korban. Pasalnya anggaran untuk pembayaran marbot masjid yang diduga diselewengkan sebenarnya hanya dititip melalui camat.
Alasannya, Camat Praia Barat bukan sebagai kuasa pengguna anggaran, melainkan hanya sebagai penyalur dana saja yang diperuntukkan sebagai gaji marbot masjid di Kecamatan Praia Barat. Masa juga mengklaim berdasarkan hasil laporan pemeriksaan LHP di Inspektorat, dalam kasus tersebut tidak ditemukan kerugian negara sehingga seharusnya hanya diberikan sanksi administrasi bukan pidana. Kami harap tuntutan kami di sini jangan sampai kasus camat kami ini dipaksakan. Kenapa? Karena 2 kali ditolak ini loh oleh Kejaksaan Negeri. Ditolak untuk P19-nya, untuk P21-nya. Ada apa? Karena sudah jelas di situ, karena masih kurang bukti dan segala macam. Dan memang kerugian itu sudah dikembalikan oleh camat kepada marbot. Harusnya Pak Camat itu mengembalikan kepada kas daerah. Nah, jadi tidak pas cara pengambilannya karena dia masing-masing marbot itu door to door. Ini yang kemarin harusnya kamu dapat 600.000, kamu dapat segini. Jadi tidak menghilangkan pidananya setelah dia mengembalikan sekian lama. Kasus ini berawal dari dugaan penyelewengan dana insentif marbot masjid senilai 91 juta rupiah yang dilaporkan pemerintah daerah karena proses penggajian mereka telah dilakukan oleh sang oknum camat. Berdasarkan pengembangan penyelidikan, Camat Praia Barat Daya akhirnya ditahan di Polres Lombok Tengah setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana insentif marbot masjid di Kecamatan Praia Barat Daya dengan total kerugian negara mencapai 91 juta rupiah. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Guyuran hujan lebat yang terjadi di wilayah Kota Selong, Kabupaten Lombok Timur menyebabkan luapan air yang menggenangi wilayah permukiman dan ruas jalan utama di ibu kota kabupaten. Selain karena volume air hujan yang cukup deras, tersumbatnya saluran drainase oleh tumpukan sampah menyebabkan air meluber dan mengganggu lalu lintas warga masyarakat. Luapan air akibat diguyur hujan lebat di Kota Selong dan sekitarnya menyebabkan sedikitnya 8 titik saluran drainase di wilayah tersebut meluber ke permukiman warga masyarakat dan juga sejumlah titik jalan utama di ibu kota kabupaten. Selain tingginya volume air hujan yang mengguyur, kondisi tersebut juga diperparah dengan tersumbatnya saluran drainase resapan air di kawasan perkotaan akibat pendangkalan dan juga tumpukan sampah akibat pola hidup warga yang membuang sampah sembarangan. Sejumlah petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Lombok Timur pun langsung bergerak dibantu warga masyarakat setempat untuk mengupayakan sumbatan drainase yang terjadi di beberapa titik bisa segera diatasi dan air bisa terserap maksimal. Pihak DLHK sendiri mengamini terjadinya luapan air yang bersumber dari drainase yang tersumbat di sejumlah titik jalan menjadi atensi serius pihaknya agar tidak menjadi persoalan klasik yang selalu hadir pada saat musim hujan tiba. Penyebabnya adalah kurang sadarnya masyarakat masih membuang sampah di saluran sehingga menyebabkan tersumbat. Upaya kami dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan akan membuatkan jaring-jaring di setiap gorong-gorong sehingga setiap hari akan kami naikkan sumbatan sampah supaya tidak terjadi seperti ini. Selain menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah untuk terus menjaga saluran drainase agar tetap terpelihara dari sampah dan risiko pendangkalan, sosialisasi pola hidup warga masyarakat yang tidak membuang sampah sembarangan juga harus menjadi solusi jangka panjang untuk tetap menjaga kawasan kota tertata dengan baik. Dari Kabupaten Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Lahan produktif untuk sektor pertanian di Kabupaten Lombok Tengah semakin berkurang akibat konversi lahan. Data terakhir hampir 2.000 hektar lahan pertanian dikonversi menjadi lahan untuk pembangunan rumah real estate untuk kepentingan perumahan dan publik. Ribuan hektar lebih lahan produktif di Kabupaten Lombok Tengah terus berkurang dari tahun ke tahun akibat konversi dari lahan pertanian ke pembangunan real estate, perumahan, dan sektor publik lainnya. Menurut data Dinas Pertanian Lombok Tengah, jumlah lahan pertanian di Lombok Tengah saat ini berada di bawah 54.000 hektar. Bahkan hingga saat ini tercatat hampir lebih dari 2.000 hektar lahan pertanian telah dialihfungsikan untuk pembangunan perumahan. Berkurangnya lahan pertanian tentu sangat berdampak pada rencana definitif kebutuhan kelompok atau terkait dengan kebutuhan pupuk untuk para petani. Namun pihak Dinas Pertanian juga mengklaim meski terjadi penyusutan lahan pertanian di Lombok Tengah, hal tersebut tidak berdampak pada tingkat produksi padi para petani. Nah, kaitannya dengan itu, alih fungsi lahan pertanian itu terjadi, tapi angkanya untuk sementara ini masih
tidak begitu besar pengaruhnya terhadap peningkatan produksi dan produktivitas padi kita di Kabupaten Lombok Tengah. Untuk mengantisipasi terus menyusutnya lahan pertanian akibat pembangunan sporadik untuk kebutuhan berbagai sektor, saat ini pemerintah daerah dan pihak terkait harus mulai meranang perda untuk mengatur tata cara konversi lahan yang lebih baik agar lahan pertanian berkelanjutan tetap bisa menjadi salah satu sektor andalan di Kabupaten Tatastuhu Trasna ke depan. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Rian Muhdar. Berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini. Kantor KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dibakar massa dan diancam akan diledakkan oleh para oknum pendukung calon yang tidak puas dengan hasil pemilu legislatif dan presiden. Puluhan warga masyarakat dari Forum Pemuda dan Masyarakat Kecamatan Playa Barat Daya menggelar aksi damai di depan Mapolres Lombok Tengah. Konsep pariwisata dengan menawarkan spot pantai yang menarik dan alami banyak tersimpan di pesisir selatan Pulau Lombok. Salah satunya bernama Pantai Togo Ogo yang terletak di Desa Mekarsari, Kabupaten Lombok Tengah. Proses recovery pembangunan rumah tahan gempa di Kabupaten Lombok Timur untuk sementara waktu akan dihentikan sementara saat masa tenang hingga usai pelaksanaan pemilu presiden dan legislatif tanggal 17 April mendatang. Meski harus dihentikan untuk fokus pada pengamanan pemilu, namun hal tersebut dipastikan tidak akan berpengaruh pada progres percepatan pembangunan rumah tahan gempa yang tengah berlangsung. Kepastian tentang penghentian sementara proses rehab dan rekonstruksi rumah tahan gempa di Kabupaten Lombok Timur menjelang pemilu dinyatakan Komandan Kodim 1615 Lotim Letkol Infanteri Agus Prihanto Doni saat dikonfirmasi Kamis. Penghentian sementara tersebut akan dilakukan mulai pada masa tenang hingga usai pelaksanaan pemilihan presiden dan legislatif yang dihelat pada tanggal 17 April 2019 mendatang. Keputusan pemberhentian sementara pembangunan RTG tersebut dilakukan mengingat para personil TNI Polri yang bertugas di lapangan seluruhnya akan ditarik dan ditugaskan membantu proses pengamanan Kamtibmas saat pemilu. Kendati ada penarikan sementara fasilitator dari TNI Polri, namun Nadiem sendiri memastikan hal tersebut tidak akan menghambat proses percepatan pembangunan rumah tahan gempa yang saat ini tengah berjalan. Pemilu ini dan menjaga biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Biar kita fokus pada pengamanan pemilu sampai mulai dari minggu tenang sampai dengan coblosan. Habis itu baru kita fokus lagi kepada rehab ekonomi. Langkah penghentian proyek pembangunan rumah tahan gempa tersebut dilakukan sepenuhnya untuk menjaga keamanan dan kenyamanan warga masyarakat serta mengantisipasi kerawanan pemilu yang mungkin terjadi sebagai upaya mensukseskan pesta demokrasi 5 tahunan untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat periode 5 tahun mendatang. Dari Kabupaten Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Badan Pengawasan Keuangan bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia akan melakukan pengawasan dalam pemanfaatan dana desa yang digulirkan pemerintah pusat agar tepat sasaran. Selain mendorong pemanfaatan dana desa agar tepat sasaran, pihak terkait juga meminta pengelolaan anggaran dana desa sepenuhnya untuk kesejahteraan warga masyarakat desa. Hal tersebut terungkap pada sosialisasi tugas peran dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan dan DPR RI dalam mengawasi pengelolaan dana desa yang diikuti organisasi perangkat daerah dan instansi terkait yang digelar di Mataram Kamis siang. Dalam sosialisasi tersebut, anggota 6 BPK RI kembali menekankan perlunya manajemen dan monitoring pemanfaatan dana desa oleh semua pihak mulai pusat hingga daerah agar pengelolaannya tepat sasaran untuk kepentingan warga masyarakat. Dalam hal tersebut, pihak BPK bersama DPR sendiri memiliki peran untuk mengontrol pengguna anggaran serta mendorong seluruh perangkat pemerintah daerah hingga desa untuk memanfaatkan dana desa secara maksimal dan tepat sasaran agar berdampak positif bagi warga masyarakat. Pihak BPK sendiri memastikan pihaknya akan melakukan pemantauan bersama pihak terkait agar seluruh dana desa terserap maksimal dan digunakan untuk kepentingan warga karena pengelolaan ADD ke depan akan sangat menentukan indeks pembangunan manusia di desa tersebut. Nanti akan membuat kepala desa semakin hari semakin paham mana pola alokasi yang memberikan dampak
penurunan tingkat kemiskinan lebih besar. Dalam efektivitas penggunaan dana desa ke depan, selain akan mendorong pengelolaan anggaran dengan baik, PPK juga menyoroti koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa dalam pemanfaatannya untuk tujuan pengurangan angka kemiskinan serta dalam peningkatan kualitas pembangunan masyarakat. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Seorang pelaku pencurian dengan pemberatan dan seorang penadah barang curian diamankan tim Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Barat karena diduga mencuri sejumlah barang milik sebuah sekolah dasar di Desa Lelede, Kecamatan Kediri, Lombok Barat. Selain mengamankan kedua pelaku, petugas juga menyita sebuah laptop sebagai barang bukti dari aksi kejahatannya. Dua pelaku masing-masing berinisial AZ 28 tahun merupakan pelaku pencurian dan FC 29 tahun penadah barang curian. Keduanya asal Desa Lelede diamankan tim Satreskrim Polres Lombok Barat karena diduga berkomplot melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di sebuah sekolah dasar di desanya. Penangkapan kedua pelaku berawal dari laporan korban penjaga sekolah yang mengaku kehilangan sejumlah barang berharga milik sekolah berupa laptop, kamera, dan speaker aktif yang berada di ruang penyimpanan barang sekolah. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti petugas dengan melakukan olah TKP serta memeriksa sejumlah saksi yang dicurigai melakukan aksi kejahatan tersebut yang mengarah kepada dua orang pelaku warga sekitar. Seorang pelaku berinisial AZ akhirnya berhasil diamankan petugas, sementara satu orang lainnya berhasil kabur dan saat ini masih diburu petugas. Dari pengembangan berikutnya, petugas juga berhasil mengamankan pelaku lain berinisial FC yang merupakan penadah barang curian. Kepada petugas, pelaku mengaku dirinya melakukan aksi pencurian karena terbelit masalah ekonomi dengan cara merusak ventilasi ruang kantor sekolah dan mencuri laptop, kamera, serta speaker aktif milik sekolah. Selain mengamankan kedua pelaku, petugas juga menyita 2 unit laptop yang sebelumnya sempat digadaikan namun berhasil ditemukan petugas. Ya, pelaku sebanyak 2 orang, tapi yang baru kita tangkap itu baru 1. Yang 1 masih dalam pengejaran, ya. Terus kemudian kita juga sudah mengamankan penadahnya, juga sudah kita amankan. Atas perbuatannya melakukan perbuatan curat, keduanya dijerat dengan pasal 363 KUHP bagi pelaku curat dengan ancaman 7 tahun penjara, sementara penadah barang curian diancam pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun. Dari Kabupaten Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan. Konsep pariwisata dengan menawarkan spot pantai yang menarik dan alami banyak tersimpan di pesisir selatan Pulau Lombok. Salah satunya bernama Pantai Togo Ogo yang terletak di Desa Mekarsari, Kabupaten Lombok Tengah. Selain eksotis dengan panorama pantai dan bebatuan yang indah, kawasan ini juga menawarkan sensasi panorama perbukitan yang alami dan layak untuk dikembangkan menambah deretan destinasi yang ada. Inilah Pantai Togo Ogo, salah satu sisi kawasan pantai di pesisir selatan Pulau Lombok yang belakangan mulai dikembangkan menjadi salah satu referensi baru destinasi andalan di Kabupaten Lombok Tengah. Terletak di Desa Mekarsari, Kabupaten Lombok Tengah, kawasan pantai ini memiliki letak yang tersembunyi dan saat ini hanya bisa dilalui menggunakan jalur jalan setapak dari desa setempat dan harus melintasi sela perbukitan untuk menjangkaunya. Di pantai ini, kelitihan Anda akan terbayar dengan indahnya panorama perbukitan yang menghampar di sepanjang gugus pantai yang biru dengan pemandangan bebatuan yang terukir alami di setiap sisinya. Meski kawasannya belum dikenal dan dikembangkan pihak terkait, namun panorama alam di kawasan pantai ini sangat layak untuk dijadikan salah satu destinasi andalan pemerintah daerah sebagai referensi berwisata. Selain masih alami dan sepi dari kunjungan wisatawan, namun kawasan ini banyak dikenal oleh para fotografer dan penyuka traveling yang singgah untuk mengabadikan eksotisme kawasan pantai yang diapit perbukitan tersebut. Meski mengaku puas dengan panorama yang ada, namun para pengunjung umumnya berharap kawasan ini bisa segera dikembangkan pemerintah daerah, terutama dalam infrastruktur, fasilitas wisata, dan juga jaminan faktor keamanan agar bisa menggeliat menjadi destinasi favorit ke depannya. Pertama kali ke sini dan tempat ini saya kira cukup eksotis ya, cukup bagus. Tetapi sayangnya di sini infrastruktur, kemudian keamanan dan lain sebagainya. Apalagi kalau mungkin wanita yang
Nah, bagi Anda yang suka mengeksplor kawasan baru dengan panorama pantai alami dan suka menepi dari keramaian kota, kawasan Pantai Togogo di pesisir selatan Pulau Lombok ini bisa menjadi salah satu referensi berikutnya yang patut Anda jelajahi. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, demikian berita Mataram hari ini. Saya Rian Muhdar, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.